warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansa Humaira dari kelas 11 MIPA 3 ingin mempresentasikan materi senam lantai. Senam lantai merupakan salah satu cabang dari olahraga senam. Sesuai dengan namanya, senam ini dilakukan di atas lantai. Kebanyakan gerakan dalam senam lantai membutuhkan matras sebagai alat bantu untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan. Di dalam pertandingan resmi, senam lantai dilakukan di atas lantai berukuran 12x12. Organisasi Senam Indonesia menginduk pada Persatuan Senam Indonesia atau Persani yang dibentuk atas inisiatif dari para tokoh-tokoh olahraga se-Indonesia yang menangani dan mempunyai keahlian cabang di olahraga senam. Macam-macam senam lantai. Yang pertama ada sikap kayang. Sikap kayang adalah sebuah gerakan senam lantai dengan posisi kedua tangan dan kaki bertumpu pada matras dengan posisi terbalik, kemudian meregang dan panggul serta perut diangkat ke atas. Tujuannya itu untuk meningkatkan kelenturan tubuh, terutama pada bagian otot, perut, kaki, bahu, tangan, dan pinggang. Langkah-langkah untuk melakukan gerakan kayang dengan awalan berbaring. 1. Awali gerakan dengan berbaring di atas lantai atau matras. 2. Tekuk kedua lutut Anda, setelah itu rapatkan kedua tumit pada pinggul. 3. Tekuk kedua siku tangan Anda, kemudian telapak tangan bertumpu pada matras dan tempatkan ibu jari di samping telinga. 4. Lakukan gerakan badan diangkat pelan ke atas, kemudian disusul dengan dorongan dari kedua tangan dan kaki lurus. Terakhir, lakukan gerakan kepala masuk di antara kedua tangan. Langkah-langkah untuk melakukan gerakan kayang dengan awalan berdiri. Ambil sikap berdiri tegak dan kaki sedikit terbuka. 2. Posisi tangan masing-masing berada di samping kaki. 3. Gerakan tangan secara bersamaan atau satu tangan dengan mengayunkan ke belakang. Kepala tengadah, kemudian badan menting ke belakang. Pastikan jika posisi telapak tangan menyentuh atau mendarat pada matras tangan baik. Bagi yang masih pemula bisa menggunakan bantuan tembok untuk menyangga atau juga bisa meminta bantuan teman untuk membantu menahan bagian perut. Selanjutnya bisa dilihat di PowerPoint. Sikap lilin. Sikap lilin adalah gerakan yang dilakukan di atas matras dan kaki tegak berada di atas sedangkan kepala berada di bawah sehingga menyerupai lilin. Tujuannya untuk melatih keseimbangan tubuh dan menjaga tubuh tetap sehat. Cara melakukan sikap lilin yang benar. Langkah awal yang harus dilakukan adalah tidur terlentang dan kedua kaki lurus rapat sedangkan kedua tangan lurus berada di samping kanan dan kiri. Kedua pandangan lurus ke atas, setelah itu angkat kedua kaki dan pinggul dibantu dengan menggunakan kedua tangan untuk dorongan kaki ke atas. Kaki harus rapat dengan didorong menggunakan tangan yang berbentuk seperti siku. Pastikan jika kaki dan pinggul Anda lurus, setelah itu jaga keseimbangannya. 3. Saat melakukan pendaratan atau menurunkan kaki harus pelan-pelan. Hal tersebut agar tidak terjadi cedera. Selanjutnya, handstand. Posisi berdiri dengan kedua tangan berada di bawah dan kaki lurus ke atas. Gerakan ini termasuk ke dalam tingkatan yang sulit untuk dilakukan karena melakukan keseimbangan yang tinggi. Langkah-langkah untuk melakukan handstand. 1. Langkah awal adalah berdiri tegak dan kedua tangan lurus di samping badan. Kemudian perlahan gerakan salah satu kaki lebih maju dari kaki yang lainnya. 3. Bungkukan badan dengan kedua telapak tangan bertumpu pada matras atau lantai. 4. Angkat tungkai kaki secara perlahan dengan cara satu persatu. 5. Dorong bokong setinggi-tingginya hingga terangkat. 6. Bengkokkan tungkai depan sementara tungkai belakang diluruskan. 7. Posisi akhir adalah badan dalam posisi terbalik 180 derajat dan dalam keseimbangan dan kedua tungkai rapat dan lurus. 8. Untuk pemula, jika belum berpengalaman melakukannya, dapat menggunakan dinding atau tembok sebagai bantuan, sandaran atau tumpuan untuk kaki. Selanjutnya
Ada salto. Salto adalah gerakan berguling di udara. Salto bisa dilakukan ke depan atau ke belakang. Salto adalah gerakan senam lantai tersulit. Sebelum melakukan salto, ada baiknya melakukan pemanasan. Salah satunya adalah dengan melakukan loncat harimau. Langkah-langkah untuk melakukan salto. Langkah awal yang harus dilakukan adalah berdiri tegak dengan kedua tangan lurus di samping badan. Kemudian melangkahlah beberapa kali atau jika perlu berlarilah sebelum melakukan tolakan sekuat tenaga. Ketiga, ayunkan tangan ke bawah saat melakukan tolakan untuk memberikan dorongan tambahan. Keempat, saat badan melayang di udara, lipat tangan ke arah lutut dan tundukkan kepala. Kelima, setelah badan berputar 360 derajat, luruskan tungkai untuk pendaratan. Keenam, tangan diangkat ke atas. Posisi akhir adalah berdiri tegak kembali, gunakan tangan untuk keseimbangan. Selanjutnya, headstand. Headstand adalah posisi berdiri dengan kepala di bawah dengan ditopang menggunakan kedua tangan yang membentuk segitiga. Langkah-langkah dalam melakukan headstand. Bungkukan badan dengan dahi dan kedua tangan bertumpu pada lantai. Kedua, pastikan dahi dan kedua tangan membentuk segitiga sama sisi. Taruh kepala pas di belakang, di depan bentuk segitiga. Keempat, jalankan kaki pelan-pelan ke depan. Kelima, ketika tulang punggung sudah lurus, kuatkan otot perut, tarik nafas, angkat satu kaki lurus ke atas, lalu kaki yang lainnya ke atas. Roll depan atau guling ke depan adalah berguling ke depan atas bagian belakang badan, tangkuk, punggung, pinggang, dan panggul. Bagian belakang. Langkah-langkah roll depan dengan awalan berdiri. 1. Angkat kedua tangan ke depan dan bungkukan ke badan, lalu letakkan telapak tangan di atas matras. Kedua, lipat kedua siku agak ke samping, lalu masukkan kepala di antara dua tangan. Ketiga, sentuhkan bahu ke matras dan bergulinglah ke depan. Keempat, tekuk kedua lutut, tarik dagu dan lutut ke dada dengan posisi tangan merangkul lutut. Roll depan dengan awalan jongkok. Langkah awal yang harus dilakukan adalah jongkok dengan kedua tangan dilebarkan sebahu dan telapak tangan diletakkan di atas matras. Luruskan kedua kaki lalu tekuk sedikit siku tangan. Ketiga, gerakan kepala ke arah dagu hingga menyentuh dada. Keempat, bergulinglah ke depan. Kelima, tarik kedua lutut, tarik dagu dan lutut ke depan, dada dengan posisi tangan merangkul lutut. Keenam, posisi akhir guling depan adalah jongkok, kemudian berdiri tegak. Selanjutnya, roll belakang atau back roll. Roll belakang adalah gaya gerakan senam yang dimana posisi badan berguling ke arah belakang badan melalui bagian belakang badan mulai dari panggul, bagian belakang pinggang, punggung, dan tangkuk. Langkah-langkah untuk melakukan gerakan roll belakang. Posisi jongkok, kedua kaki rapat dan tumit diangkat. Kedua, kepala menunduk dan dagu rapat ke dada. Ketiga, kedua tangan berada di samping telinga dan telapak tangan menghadap ke atas. Keempat, jatuhkan pantat ke belakang, badan tetap bulat. Pada saat punggung menyentuh matras, kedua lutut cepat ditarik ke belakang kepala. Pada saat kedua ujung kaki menyentuh matras di belakang kepala, kedua telapak tangan menekan matras hingga tangan lurus dan kepala terangkat. Ketujuh, ambil sikap jongkok dengan lurus ke depan sejajar bahu, lalu berdiri. Selanjutnya, meroda atau cartwheel. Meroda adalah suatu gerakan ke samping pada saat bertumpu atas kedua tangan dengan kaki terbuka lebar. Cara melakukan gerakan meroda. Langkah awal yang harus dilakukan adalah berdiri tegak dengan kedua tangan lurus di samping badan. Buka kaki selebar bahu sementara kedua tangan lurus ke atas untuk membentuk huruf V. Jatuhkan badan ke arah kiri seraya meletakkan telapak tangan kiri ke arah matras. Keempat, angkat kaki lurus ke atas. Kelima, kemudian letakkan tangan kanan di samping tangan kiri. Keenam, angkat kaki kanan lurus ke atas sementara kaki kiri mulai turun kembali. Ketujuh, angkat tangan kiri disusul oleh kaki kiri kembali ke posisi awal berdiri tegak.
Lompat harimau. Lompat harimau adalah gerakan melompat yang mirip dengan harimau yang sedang menerkam. Teknik yang digunakan dalam lompat harimau sama dengan teknik roll depan. Langkah-langkah dalam melakukan lompat harimau. Posisi awal adalah berdiri tegak dan kedua tangan bersih samping. Menggunakan papan tolakan, lompatlah ke depan dengan lengan diayunkan ke atas. Saat tubuh naik di udara, lentingkan badan dan lipat lutut di depan dada. Keempat, luruskan tungkai sesaat sebelum mendarat. Kelima, posisi akhir adalah jongkok lalu berdiri. Lompat jongkok. Lompat jongkok adalah salah satu jenis lompatan yang dilakukan dengan menggunakan peti lompat dengan posisi badan jongkok pada saat melewati peti lompat. Langkah-langkah dalam melakukan lompat jongkok. Posisi awal adalah berdiri tegak dan kedua tangan lurus di samping badan. Mulailah berlari dan posisi badan agak condong ke depan. Ketiga, lakukan tolakan sekuat-kuatnya pada papan tolakan dengan menggunakan kedua kaki. Keempat, ayunkan lengan ke arah depan sementara posisi tubuh tetap diluruskan dan tungkai dibuka. Kelima, mendaratlah dengan kaki dan tubuh menuju posisi jongkok sementara tangan direntangkan ke atas. Posisi akhir adalah jongkok lalu berdiri. Lompat kangkang. Lompat kangkang adalah salah satu jenis lompatan yang dilakukan dengan melakukan lompatan melewati di atas peti dengan posisi kaki terbuka lebar kanan dan kiri. Langkah-langkah dalam melakukan lompat kangkang. Pertama adalah lari secepat mungkin ke arah papan dengan badan agak condong ke depan. Kedua, kaki menolak pada papan tolakan dengan sekuat-kuatnya disertai ayunan lengan ke bawah dan ke depan, badan lurus dan tungkai dibuka. Pandangan fokus ke peti lompatan pada saat kedua tangan menjadi peti loncatan. Segera tolakkan kedua tangan dengan sekuat-kuatnya. Badan lurus dengan kedua tangan direntangkan. Kelima, pendaratan dilakukan dengan ujung kaki lutut mengepet dan kedua tangan lurus ke atas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.